Baik, hari ini kita diskusi terkait pengantar bioteknologi di pertemuan kedua. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkas konsep bioteknologi itu di awal, untuk selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi di pertemuan-pertemuan berikutnya melalui SIPDA. SIPDA-nya belum ada, masih saya mintakan untuk dibuka kelas SIPDA-nya. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui dan memahami pengertian dan ruang lingkup sejarah sub bioteknologi, cabang-cabang ilmu bioteknologi, serta kaitan bioteknologi terhadap perkembangan dunia. Mengapa penting mempelajari bioteknologi ini? Karena eranya sekarang adalah eranya teknologi. Mau dari manapun eranya teknologi. Nah, apa yang kita makan di rumah itu, mulai dari makanan tempe, tape, tauco, atau yang agak keren sedikit yogurt, keju, dan seterusnya, itu merupakan produk bioteknologi. Jadi kaitannya erat dengan kehidupan kita masing-masing. Yang sering makan keju tiap hari, berarti dia telah menggunakan produk bioteknologi. Termasuk kosmetik, kecantikan yang kalian gunakan pada siang hari ini. Karena kayaknya agak cerah-cerah semuanya. Karena kosmetik atau karena cahaya matahari langsung. Kayaknya di luar semua kalian ini. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, kita mulai dari pengertian bioteknologi. Jadi bioteknologi itu asal katanya ada dua, bio dan teknologi. Bios, tekno, dan logos sebenarnya, ilmu. Logi itu ilmu. Jadi kira-kira pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi bioteknologi itu berkembangnya bioteknologi itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Walaupun nanti ada beberapa, kayak di film-film itu ada ya, filmnya siapa itu ya? Spider-Man gitu kan, ada yang di lab itu, Spider-Man berapa itu saya lupa, dia di lab kerja kemudian dia menghasilkan tangan yang panjang-panjang itu kan teknologi itu ya. Saya lupa Spider-Man berapa itu. Jadi sejatinya bioteknologi itu adalah untuk kebaikan umat manusia. Tapi kalau ada melenceng dari situ berarti sudah lari dari nilai luhur perkembangan bioteknologi. Jadi bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau kalian misalnya ingat memori ratusan juta tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, itu sudah digunakan. Apa yang digunakan adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat apa tadi? Tempe, roti, anggur, atau wine, keju, dan yogurt. Nah, produk-produk ini merupakan hasil kerja dari bioteknologi. Nanti kalau kita bagi bioteknologi itu ada teknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Jadi mungkin ketika membuat tempe, roti itu merupakan sesuatu bioteknologi tapi yang sifatnya konvensional. Kemudian ada anggur atau wine ya kan. Semakin tua umur wine itu semakin mahal harganya. Kan gitu ya, kalau nonton filmnya di film-film barat tuh kan biasanya di basement mereka itu isinya itu adalah fermentasi wine dalam apa ya, drum-drum kayu itu kan. Kalau pernah nonton film kalian ya, kan film apa yang kalian tonton? Ya, kurang lebih seperti itulah ya, roti, anggur, keju, dan yogurt. Jadi memanfaatkan makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa ini memanfaatkannya? Itu bakteri dan jamur, ragi. Ragi itu merupakan bagian dari jamur. Gitu. Jadi kira-kira itu dasarnya. Nah, apa ruang lingkup bioteknologi? Yang pertama kira-kira apa efeknya terhadap kehidupan? Karena kita hidup di dunia. Kalau di akhirat kita bukan hidup namanya kan gitu ya. Karena kita hidup di dunia, maka kita harus tahu apa efeknya tentang kehidupan di kita, bioteknologi ini. Yang pertama mungkin bisa sebagai sumber energi terbarukan mungkin. Kalau energi fosil itu konvensional ya energi, tapi energi terbarukan.
Jadi ada mikroorganisme itu, beberapa golongan bakteri bisa menghasilkan arus listrik. Satuan arus listrik itu apa? Ampere atau watt ya? Saya lupa. Jadi bisa menghasilkan tenaga listrik seperti belut listrik. Jadi itu di fermentor dalam suatu tabung, dikonsorsiumkan, dia bisa menghasilkan arus listrik. Jadi menjadi energi terbarukan. Dan energi yang lain mungkin bisa. Kemudian atau kita pernah lihat fermentornya satu desa, desa itu apa namanya? Desa itu peternak sapi, kemudian kotorannya itu dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian ditutup rapat. Seiring waktu akan timbul gas dari situ, masyarakat di situ menggunakan gas itu untuk masak. Jadi menfermentasikan kotoran itu menjadi energi terbarukan di produk bioteknologi itu merupakan dari bioteknologi. Kemudian perlindungan alam juga, kimia industri, kedokteran, diagnostik, pertanian, bidang pangan, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa berefek bioteknologi ini bagi kehidupan kita. Kemudian apa cakupan bidangnya? Jadi kalau belajar bioteknologi itu kurang lebih kita paham biokimia lebih dahulu, kita paham mikrobiologi, dan seterusnya sampai ke bawah. Karena kajiannya kompleks. Ketika kita bicara misalnya fermentasi alkohol, jadi anggur menjadi wine, itu kan produknya fermentasi, prosesnya kimiawi. Dibantu oleh enzim, kemudian tentu mikroorganismenya perlu kita pelajari. Kan nggak semua mikroorganisme bisa memfermentasi sesuatu bisa menjadi roti misalnya, kan nggak. Ragi roti dengan ragi tempe kan berbeda, kan gitu ya. Nah, kalau kalian beli gitu kan, nah, ketika membuat tempe misalnya ya ragi tempe gunakan gitu. Jangan ragi kecap, nanti jadinya kecap gitu kan. Nah, jadi konsep itu harus dipahami terlebih dahulu ketika kita ingin memanfaatkan organisme hidup. Kalau kita kan kajian awalnya adalah memanfaatkan organisme hidup. Jadi kalau kita memanfaatkan organisme hidup, makhluk hidup, maka kita pahami dulu sifatnya dan karakteristiknya. Baru kita tahu dia enaknya makanan paling enak untuk dia apa, sehingga dia bisa bekerja maksimal. Kan kurang lebih seperti itu ya. Sama kalau kalian memanfaatkan orang lain, kira-kira begitu ya. Manfaatkan orang lain mengerjakan laporan praktikum misalnya. Kan kalian pahamkan dulu sifat dan karakteristiknya. Kan nggak mungkin tiba-tiba kalian suruh kerjakanlah laporanku, kan nggak mungkin kan. Kasih dia makan dulu yang enak. Nah, kurang lebih seperti itu. Makhluk hidup ya. Oke. Sama kalian kalau memulai pacaran itu gitu. Kan nggak mungkin baru kenal langsung ribut ya kan. Langsung akrab kan nggak mungkin. Harus mengenali sifat dulu, karakteristik itu pertama malu-malu, seminggu, 2 minggu, baru minggu ketiga malu-malui. Kira-kira begitu kan. Ya, itu namanya prosesnya itu ya. Oke. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi dimulai dari era pra-Pasteur. Pasteur ini nama orang. Sangat terkenal ini Pasteur ini. Nama bahkan ada nama sebuah proses namanya pasteurisasi. Kalau yang pernah jalan-jalan ke Brastagi atau daerahnya tinggalnya di sana, ada pasteurisasi susu sapi ya, kalau nggak salah di sana ada. Itu prosesnya itu sehingga susu sapi itu bisa dikonsumsi menggunakan namanya proses pasteurisasi. Ya pencetusnya si Louis Pasteur ini gitu. Nanti baca kitab mikrobiologi, ada nama dia di situ. Nah, jadi dulu itu sebelum namanya era Pasteur tahun 1865, kalian di mana waktu itu ya? Bahkan direncanakan sebelum ya kan? Ya, oke. Jadi implementasinya itu adalah pada produk pangan tradisional. Contohnya tadi itu keju, tempe. Jadi yang kita makan hari ini, keju itu produknya zaman purba Zaman dulu gitu ya. Sejak 1800 tahun yang lalu orang sudah memakan keju gitu. Jadi kalau sekarang kita makan keju jangan terlalu berbangga gitu ya.
Sejak 1800-an tahun yang lalu orang sudah makan keju gitu. Orang sudah makan kecap bahkan. Walaupun di iklannya di Indonesia itu kecap kita selalu nomor 1 gitu, kecap ya kan. Padahal kecap itu sudah ada sejak zaman 1800-an tahun yang lalu. Oke, kemudian sampai 1940 masuklah proses biokimia tanpa keterlibatan mikroba asing. Artinya begini, kalau yang dulu itu memanfaatkan mikroba dalam menghasilkan produk, kalau yang ini hanya memanfaatkan proses biokimianya saja. Tapi sterilisasinya tetap. Misalnya fermentasi alkohol, hasil-hasilnya bisa etanol, butanol itu ya. Aseton, keton, dan seterusnya. Kemudian penjernihan air, itu seperti mekanik dia modelnya. Baru masuk ke 1960, nama eranya era antibiotik. Maka muncullah yang penisilin gitu ya. Penisilin itu kan nama antibiotiknya, nama mikrobanya Penicillium notatum, kan gitu. Jadi antibiotik, nah ini dia. Antibiotik yang kita manfaatkan hari ini itu awalnya dulu adalah berasal dari produk samping mikroorganisme. Ingat, produk samping. Metabolit sekunder dari mikroorganisme itu. Kalau dalam proses metabolisme ada namanya metabolit primer, ada namanya metabolit sekunder. Metabolit primer itu yang yang dihasilkan oleh makhluk hidup ketika dalam kondisi yang sangat baik. Cukup makan, cukup tidur, nggak ada mangsa, maka dia menghasilkan metabolit primer. Itulah biosintesis. Biosintesis karbohidrat dan seterusnya, perbaikan sel kalau di manusia. Di hewan perbaikan sel, sintesis karbohidrat, lemak dan seterusnya. Biosintesis, pembentukan. Karena cukup reaksi untuk menghasilkan produk. Cukup bahannya, kira-kira begitu. Nah, kalau metabolit sekunder itu dikeluarkan oleh golongan mikroorganisme ketika dia dalam keadaan bahaya dan terancam. Kalau dulu kalian belajar mikrobiologi, pernah ya? Kan ada mata kuliah mikrobiologi ada ya? Oke. Ada, Pak. Iya. Mudah-mudahan nilai A semua. Kalau ingat belajar mikrobiologi, ketika kita mengkultur mikroba, ada namanya kultur tertutup. Itu yang pakai cawan Petri. Petri dimasukkan media, ditutup, kemudian dilepas lapis koran, kemudian besoknya diamati. Tapi kan produknya COVID-19 ya, nggak pernah masuk lab ya. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya bayang-bayangkan aja lah. Itu kultur tertutup. Jadi asli ditutup. Jadi makanan yang dikasih di awal, segitulah sampai habis. Jadi kalau ada makanannya segitu, kemudian ditaruhkanlah situ mikroba segores, maka dia akan terus berkembang, kan begitu ya? Karena makanannya terus cukup. Tapi makanan yang tadi itu lama-lama akan habis. Kan nggak ditambah, tapi ditutup tadi kan? Makanya namanya kultur tertutup. Ketika jumlah mikroorganisme dalam kultur itu semakin banyak, kemudian jumlah makanan atau nutrisi semakin sedikit, maka akan terjadi yang namanya persaingan memperebutkan makanan, kan gitu ya. Bukan persaingan memperebutkan cowok gitu, enggak. Atau kan udah ketemu misalnya mikroba berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, saya nggak tahu itu. Oke, gitu ya. Jadi ketika mereka berebut, memperebutkan makanan yang sedikit itu, tentu ada namanya teknis adaptasi supaya mereka bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah mengeluarkan semua produk-produk metabolisme yang tidak penting bagi dirinya. Jadi yang tidak penting ini kan untuk apa lagi sama dia kan kira-kira gitu kan? Karena kalau dipertahankannya, maka dia butuh energi yang besar untuk bermetabolisme. Sementara sumber energi satu-satunya adalah dari nutrisi itu. Sementara nutrisinya tinggal sedikit.
Maka dikeluarkanlah produk-produk itu yang namanya kita sebut metabolit sekunder. Dan menurut penelitian para ahli, yang dikeluarkannya itulah yang berfungsi sebagai zat racun bagi mikroba lain. Sisa-sisa itu jadi zat racun bagi mikroba lain, sehingga yang nggak tahan jadi mati, dia tetap bertahan. Itulah contoh dari antibiotik itu, gitu. Kan cara kerjanya begitu. Kita makan antibiotik untuk membunuh kuman. Sumber antibiotik itu dari mikroba juga, gitu. Jadi kita ambil produk mikroba untuk membunuh mikroba lain. Kira-kira begitu. Walaupun sekarang sudah banyak turunannya sintetik ya, penisilin aja udah banyak, penisilin A, B, penisilin G. Karena kenapa muncul banyak jenis antibiotik dan dosisnya semakin lama semakin tinggi? Karena adanya namanya peristiwa resistensi. Kekebalan kuman terhadap antibiotik X misalnya. Kalau dia sudah kebal dengan dosis X, maka berikutnya kalau kita mau menggunakan antibiotik itu harus kita naikkan dosisnya dong, ya kan? Kalau dia tidak kita naikkan, si kuman beranggapan ini yang kemarin ini nggak ada masalah, saya makan aja katanya, jadi sumber makanan. Maka dari itulah kenapa kalau kita berobat ke dokter, kita dikasih antibiotik, habiskan 3 hari dengan biasanya 8/8 jam per hari. Itulah waktu efektif antibiotik untuk membunuh ya, bukan mematikan, bukan mempingsankan. Tapi kan kebiasaan kita adalah ketika kita minum 1 hari baik, besoknya nggak kita minum lagi. Itulah yang mengakibatkan resistensi mikroba tadi terhadap antibiotik itu. Dia nggak mati, cuman pingsan gimana gitu ya kan. Jadi makanya kita bijak dalam menggunakan antibiotik. Oke, kemudian era post antibiotik tahun 75. Ini riset terpadu. Ini ada single cell protein atau protein sel tunggal namanya, PST. Kalau nanti baca jurnal, protein sel tunggal. Jadi kayak spirulina, atau spirulina ya. Ini produk kita, itu termasuk protein sel tunggal. Ada enzim sabun cuci. Jadi kalau ada iklan Rinso misalnya, atau nggak sebut merek lah ya, deterjen misalnya ya, ada enzimnya gitu kan, biasanya ada ya, dibantu oleh enzim. Makanya ketika dikatakannya deterjen ini ada enzim, maka gunakanlah bagaimana teknis mengaktifkan enzim. Kalau Anda ingat di biokimia, enzim itu kan punya suhu optimum, ya kan? Nah, ada suhu tidak optimum, dia bekerja tapi tidak optimum. Pada suhu optimum itulah gunakan. Pada suhu berapa dia? Makanya kalau deterjen itu, ya gunakan suhu optimum airnya gitu. Supaya enzim itu bekerja pada sabun itu atau deterjen itu. Kalau ada iklannya seperti itu. Kemudian ada biogas. Biogas tadi itu yang kita diskusikan tadi. Ada satu desa punya peternakan sapi, kemudian dikumpulkan dalam satu lubang kotorannya, kemudian ditutup rapat, dikasih saluran, dalam beberapa waktu terjadi fermentasi di bawah, akan menghasilkan gas, namanya biogas. Kemudian biogas itu dialirkan ke kompor-kompor gas yang ada di masyarakat. Jadi mereka nggak perlu beli gas LPG lagi ya kan. Cuman baunya bau apa ya nggak tahu ya kan. Saya belum pernah. Tapi saya pernah melihat di televisi ada satu kampung seperti itu. Jadi kalau kalian tinggal misalnya di perkampungan yang punya potensi seperti itu, ya silahkan. Jadikan itu nilai ya, nilai tambah di desa itu. Jadi desa itu desa bebas apa lah ya, pokoknya mandiri gas gitu ya. Kemudian sampai sekarang optimasi bioproses teknologi melibatkan sel. Ada antibodi monoklonal, ada DNA rekombinan, ada tanaman transgenik, tanaman tahan hama, itu kan tanaman transgenik ya.
Termasuk misalnya semangka yang kita makan hari ini, dulunya itu bukan seperti itu gitu. Dia telah mengalami proses hibridisasi berapa kali gitu ya. Kemudian ada terapi gen, insulin, tanaman hewan transgenik dan sebagainya, ada cloning dan sebagainya. Jadi perkembangan bioteknologi itu sudah sampai saat ini. Bahkan kemarin kalau tidak salah, saya membaca di sebuah jurnal di mana ya? Di suatu negara sudah mereka kembangkan cloning manusia kalau nggak salah. Manusia super. Jadi gennya itu udah disusupi atau ditempel. Kan kalau genetika kan bisa cut and paste ya. Gen itu kan bisa bagian nomor apa dipotong kemudian disisip kan bisa ya. Sekarang kan udah bisa kayak gitu. Jadi ada manusia super diciptakan. Tahan terhadap apa gitu. Saya baca di sebuah jurnal gitu, sebuah berita. Cuman itu dihentikan karena tidak sesuai dengan yang tentu tidak sesuai dengan norma ketuhanan ya kan. Bayangkan kalau itu terjadi ada manusia super. Apa yang akan terjadi saya tidak bisa bayangkan. Tapi syukurnya itu ditentang. Nah, ini bioteknologi modern mengubah sifat organisme. Itu yang tadi yang kita ceritakan. Padi tahan hama terhadap hama wereng, berarti ada gen di situ dipotong yang bisa mengekspresikan sesuatu sehingga hama wereng tidak datang. Jadi sekarang udah main tempel-tempel gitu. Sekarang dunianya seperti itu gitu ya kan, tempel gen sana sini. Ada yang pasang chip katanya. Atau sekarang kalau trennya yang kata si bos Facebook itu metaverse ya, metaverse gitu. Dunia virtual, artificial intelligence dan satu lagi apa? Internet of Things, augmented reality. Jadi kita bisa beli sesuatu di dunia virtual, beli tanah segala macam di situ, jalan-jalan gitu. Tapi kita di rumah aja gitu. Tentu pakai alat ya. Dan itu harus kalian tahu itu perkembangan sampai situ. Kemudian bakteri menghasilkan insulin, DNA dipotong, disambung, nah, itu sekarang cerita orang kita ya. Kita hanya mengikuti lah, kira-kira begitu. Nah, apa itu teknologi rekombinan? Pembentukan kombinasi materi genetik baru dengan cara menyisipkan, kurang lebih tadi seperti ini sih, tempel, namanya teknik DNA rekombinan. Ini alurnya kira-kira. Ada bakteri itu punya plasmid. Plasmid itu kan ekstra kromosomal gen. Dia punya struktur gen juga, cuman tapi sirkular. Kemudian diisolasi, disisipkan gen, kemudian masuk ke bakteri berikutnya, ya udah, dia terus akan berkembang. Nggak hilang, kira-kira begitu. Ada protein untuk membuat salju, bayangkan itu. Gen disisipkan pada tanaman. Atau kan ada di sini yang produk apa, yang udah dipasang-pasang gen apa gitu. Bisa jadi ya kan. Kemudian produk pangan hasil bioteknologi, ini nggak perlu lagi lah ya. Tadi sudah kita diskusikan. Ini udah sering lah kalian apakan itu ya. Kemudian produk fermentasi dan mikroorganismenya, sumber nutrisi glukosa. Jadi kalau bakteri itu, kalau kita buat media pertumbuhan, pasti glukosa kita tambahkan karena sumber nutrisi. Jadi kalau bakteri asam laktat, kalau difermentasi akan menghasilkan asam laktat. Itulah yang yogurt dan seterusnya, Yakult misalnya. Oke, kemudian kalau hamir akan menghasilkan etanol dan CO2. Namanya fermentasi alkohol. Minuman beralkohol, bir, wine, brem. Satu pun yang bisa saya konsumsi. Siapa di sini yang baru minum alkohol? Mana? Berarti ya artinya itulah produk bioteknologi maksudnya gitu. Tua mungkin ya, tua kan produk bioteknologi kan, fermentasi. Kemudian bakteri asam laktat dicampur hamir menjadi asam laktat etanol CO2. Membentuk gas seperti roti, kefir dan seterusnya. Ada asam laktat, propionat dan seterusnya. Oke. Nah, ini dalam pangan bisa sebagai starter kultur, kultur pelindung, kultur probiotik. Ada minuman probiotik itu yang Yakult itu kan probiotik ya.
Bisa dibuat sendiri itu kan campurannya bakteri asam laktat campur susu. Buatlah sendiri nanti. Tapi konsumsi sendiri ya, jangan kasih orang. Kemudian mikroba sebagai starter kultur. Oke. Ada ini ulangan sepertinya ya. Kultur pelindung. Oke, mikroba juga bisa menjaga kebersihan udara kita. Aktivitasnya itu nanti ada daur nitrogen, daur biogeokimia kalau ingat. Itu kan bantuan dari mikroorganisme. Kemudian prinsip dasar bioteknologi itu kurang lebih seperti ini, tapi bisa berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini asam sitrat, oke. Yang jelas bioteknologi itu gabungan antara kimia, biologi, dan teknik. Ya, nanti diskusi lah ya. Proses, ini contoh, oke sudah selesai pengantar bioteknologi, jadi silahkan dibaca konsep-konsep bioteknologi itu. Nanti ada bioteknologi hewan, bioteknologi tumbuhan, ada bioteknologi mikroba, pembagiannya. Nah, tapi dasarnya tadi itu ya seperti itulah ceritanya kira-kira. Konsepnya sekarang adalah rekayasa genetik. Ujungnya ke situ. Jadi kalau yang konvensional masih dipakai masih, tapi yang sekarang ujungnya adalah ke arah rekayasa genetik. Baik, terima kasih. Saya pikir itu pengantar terkait dari bioteknologi. Silakan nanti dibaca lagi sumber-sumber belajarnya dari yang lain untuk menambah wawasan terkait dengan bioteknologi.